Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you.
hidupku di dalam kelemahanku. Engkau kekuatanku, Bapa, Engkau kuatku. Bapa, Engkau hidupku di dalam
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Berapa di antara kita yang pasti kita pernah mengalami menunggu waktu Tuhan yang kelihatannya terlalu lama, dan di tengah perjalanan kita menanti waktu Tuhan, kita mengalami krisis, kita mengalami keraguan, kita mengalami kehilangan kepercayaan, dan masih banyak hal yang lain yang ditimbulkan di masa-masa penantian. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang bagaimana kita menanti waktu Tuhan, bagaimana kita belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Saudara, firman Allah berkata dalam Bilangan 23 ayatnya ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan ia tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Mungkin ini salah satu firman Tuhan yang kita sudah sering dengar, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak seperti manusia yang hari ini berjanji dan kemudian besok dia bisa melupakan, atau hari ini berjanji dan besok tidak digenapi seperti apa yang dijanjikan, atau waktu yang ditetapkan seperti perjanjian yang telah diberikan kepada kita. Tapi sesungguhnya Alkitab mencatat bahwa dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Tapi pernahkah kita mengalami sepertinya Tuhan berdusta? Mungkin ada orang yang berkata, nggak mungkinlah Tuhan pernah berdusta. Tapi jauh di dalam hati kita, mungkin kita pernah merasa sepertinya Tuhan berdusta. Karena ada banyak janjinya, ada banyak yang Tuhan bicara, ada banyak yang Tuhan berikan pengharapan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan kemudian tidak kunjung digenapi, tidak kunjung kita melihat hal yang kita doakan atau pengharapan yang telah kita taruh kepada Tuhan dari setiap apa yang dijanjikannya. Sehingga kalau boleh jujur, timbul dalam hati kita keraguan, apakah Tuhan itu berdusta, ataukah Tuhan itu mempermainkan kita, ataukah memang Tuhan itu ada atau tidak. Atau bahkan di antara saudara yang mengalami krisis kepercayaan, bahwa di satu sisi saudara ingin mempercayai Tuhan, di satu sisi yang lain saudara sedang meragukan apakah dia ada, apakah dia itu hidup, apakah dia mengasihi kita, saudara. Dan firman Allah menjawab pada saat ini bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah berdusta. Dia bukan manusia sehingga dia tidak menggenapi apa yang dia ucapkan. Dikatakan masakan dia berfirman tetapi dia tidak menggenapinya. Masakan dia berbicara tapi kemudian dia tidak menggenapi apa yang dijanjikannya, saudara. Dia tidak menepatinya, saudara. Dan Alkitab mencatat bahwa dia masih Allah yang setia, yang bisa dipercayai, saudara. Mungkin kita pernah merasa kecewa ketika ada orang tertentu mungkin menipu Anda. Ada mungkin di antara kita merasa kecewa ketika ada orang-orang terdekatmu atau orang-orang temanmu atau teman-teman dalam ketika kita bekerja, atau orang-orang yang dalam pertemanan, ataupun mungkin di dalam kehidupan perjalanan iman kita, dan kemudian tidak sedikit ada orang-orang yang mungkin dikecewakan karena merasa ditipu oleh orang lain, saudara. Dan kabar baik, Yesus tidak pernah memiliki keinginan atau kerinduan ataupun agenda dalam hidup kita untuk dia menipu kita, yaitu ketika dia berjanji dan dia menyaksikan dia tidak menggenapinya. Tetapi Alkitab mencatat janjinya itu seperti emas yang murni, teruji, saudara, dan itu pasti akan datang waktunya, saudara. Bagaimana supaya ketika kita dalam penantian, kita boleh melihat kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita tidak melepaskan pegangan atau melepaskan pengharapan kita. Ada satu kisah dalam firman Tuhan di dalam Yosua 14 ayat 6-15. Dikisahkan bahwa Kaleb mengingat janji Tuhan setelah ia dan Yosua mengintai tanah Kanaan dan kembali kepada Musa dengan kabar yang sejujur-jujurnya. Ketika Tuhan memberikan janji kepada Yosua dan kepada Kaleb, saudara, untuk mereka mengintai tanah Kanaan dan mereka akan diberikan tanah perjanjian, saudara. Pada saat itu Kaleb berusia 40 tahun. Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang diinjak oleh Kaleb untuk menjadi milik pusakanya dan anak-anaknya sampai selama-lamanya. Tapi kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? 45 tahun telah berlalu, yaitu ketika Kaleb berusia 85 tahun. Dari 84 tahun tidak terjadi tanda-tanda. Dia menanti dengan puluhan tahun Tuhan menggenapi apa yang dia pernah janjikan.
Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meleset setiap janji waktu yang Dia tetapkan. Firman Allah berkata, ketika Kaleb berusia 85 tahun, jadi tepatnya 40 tahun berlalu, kemudian Tuhan menepati janjinya yang kepada Kaleb, yaitu dengan memberikan pegunungan dengan kota-kota yang besar dan berkubu, tempat suku bangsa Enak yang besar badannya menjadi milik pusaka Kaleb, dan nama tempat tersebut adalah Hebron, yang artinya dipersatukan, saudara. Jadi firman Allah berkata bahwa ternyata 40 tahun berlalu dan Tuhan mengingat Kaleb, Tuhan mengingat perjanjiannya, saudara, sehingga dikatakan Dia menggenapi tepat ketika Kaleb berusia 85 tahun. Saudara, mungkin ketika saya berpikir 40 tahun itu adalah suatu waktu yang tidak pendek, saudara. Mungkin di pertengahan jalan tidak ada yang tahu. Mungkin Kaleb juga sempat meragukan Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu, saudara dan saya. Sehebat dan sekuatnya kita. Mungkin kita pernah di titik kita sempat meragukan. Tuhan ini ada apa enggak? Tuhan ini kelihatannya main-main. Tuhan ini kok sepertinya mempermainkan perasaan kita ketika kita sudah mempercayai dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian berbalik arah yang kita alami, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara? Setiap orang punya waktu. Setiap orang Tuhan menetapkan waktu yang berbeda-beda, saudara. Dengan kerinduan, dengan satu agenda hanya untuk melatih kita untuk belajar bersabar menunggu waktu Tuhan, bukan yang tidak tepat tetapi yang terlalu tepat atau yang sangat tepat, sangat akurat Dia sudah persiapkan. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara, bahwa waktunya itu selalu yang paling terbaik, saudara, dan Dia tidak pernah tidak menggenapi apa yang Dia telah janjikan kepada setiap kita, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempercayai bahwa Tuhan sedang ada di pihak kita. Tuhan sedang ada di dalam penantian kita, saudara. Dan itu sangat tidak mudah karena setiap orang memiliki takaran waktu yang sangat berbeda, saudara. Dan setiap orang punya mimpi, punya harapan, punya acuan waktu yang kita selalu minta kepada Tuhan. Tapi kadangkala Tuhan tidak menjawab seperti waktu yang kita minta. Tetapi waktunya yang tepat itu selalu punya alasan, selalu yang terbaik, saudara. Dan firman Allah berkata, ketika di dalam masa penantian Kaleb, saya percaya kenapa kemudian Kaleb digenapi janji Tuhan yang telah diberikan kepada Kaleb. Karena dia tetap memegang teguh apa yang pernah Tuhan janjikan. Saudara, hari ini mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai kehilangan pegangan, atau pengharapan saudara sudah mulai luntur, atau saudara mengikut Tuhan tetapi seperti nggak injek tanah, saudara, karena sesungguhnya tidak ada dasar untuk kita berharap. Tapi saudara sedang dalam perjalanan terus mengikut Tuhan, atau seperti Paulus berkata, dia katakan dia memaksakan diri dia untuk terus berjalan, mengarahkan matanya, bahkan berlari-lari kepada panggilan Tuhan. Tapi ketika kita di tengah jalan sedang berlari-lari di dalam panggilan Tuhan, mungkin kita kehabisan tenaga, mungkin kita kehabisan kesabaran, mungkin kita ada di masa-masa yang kemudian menjadi sangat ragu dan menjadi sangat lemah, saudara. Hari ini kuatkan hatimu, kuatkan hati kita. Jangan kehilangan pengharapan kita. Jangan kehilangan kepercayaan kita bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Firman Allah berkata, jalannya itu sangat tidak terselami. Keputusan-keputusan yang Tuhan sudah siapkan itu jauh melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Alkitab mencatat, sejauh tinggi langit dari bumi, demikian rancangan kita, rencana kita, semua mimpi kita dengan apa yang Tuhan mimpikan, apa yang Tuhan agendakan dalam kehidupan kita. Dalam Roma 11 ayat 33-34, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menghadap menjadi penasehatnya? Jadi saudara, terlalu dalam apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita yang kadang kita tidak bisa cerna dengan pikiran manusia. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Belajar bersabar.
Kemudian kita belajar untuk mempercayai bahwa Dia lebih hebat dari kita. Belajar untuk mempersilahkan Tuhan melakukan apa yang menjadi rencananya, melebihi apa yang menjadi rencana kita. Dan kemudian saudara, belajar untuk tidak pernah kecewa dengan keadaan yang ada hari ini. Karena esok hari mungkin ada keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini. Dan kemudian saudara, apa yang perlu kita lakukan untuk kita tetap memegang teguh setiap janji Tuhan. Tetap memegang teguh setiap apa yang difirmankan Tuhan, saudara. Dan saya percaya itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kekuatan, saudara-saudara. Sebab itu tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling luar biasa selain di kaki Tuhan, saudara. Hanya di sana tempat di mana kita bisa surrender, di mana kita berserah, dan kita kemudian mulai mengucap syukur dan mulai diberi kekuatan baru untuk tidak kehilangan pengharapan kita, untuk tetap mempercayai dan menunggu waktu Tuhan yang paling terbaik. Sudah firman Allah berkata dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang selalu menjadi selalu mungkin ayat hafalan dari sejak kita kecil. Pengkhotbah 3 ayat 11 dalam satu terjemahan yang lain dikatakan Ia menentukan waktu yang tepat, saudara. Kalau kita tahu yang sering kita baca dan kita dengar bahwa Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi pada terjemahan lain dikatakan Ia menentukan. Menentukan itu artinya tidak ada andil kita sama sekali. Artinya Dia yang atur, Dia yang pegang kendali, Dia yang take over semuanya. Sehingga diperlukan kita meleburkan semua rencana kita. Kita mulai mensinkronkan apa yang menjadi keinginan dan rencana kita kepada kehendak Tuhan. Dan itu sangat tidak mudah. Karena ada banyak orang ketika kita ingin meleburkan rencana dan keinginan kita, saudara, itu sangat menyakitkan. Karena kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar yang kita harapkan, di luar yang kita pernah bayangkan, saudara. Dan ternyata hal-hal ini yang membuat kita, melatih kita untuk menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau. Untuk kita ada nanti di waktu Tuhan yang luar biasa. Dan itu akan menjadi waktu yang tepat dan indah untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Jadi selalu ada jembatan yang Tuhan buat untuk kita melewati ke tempat di mana yang Tuhan tuju, kita mau ada di sana, dan itu membutuhkan proses, saudara. Dan firman Allah berkata Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Dikatakan bukan hanya untuk kehidupan kita, keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, seluruh harapan, mimpi, dan semua yang mungkin ada di dalam hati kita. Tapi dikatakan untuk segala sesuatu. Jadi di dalam segala sesuatu, kalau kita mau belajar menunggu waktu Tuhan, Dia akan menentukan waktu-waktu yang terbaik. Mungkin ada orang yang berkata, saya sudah menunggu waktu Tuhan, sepertinya waktunya sudah lewat. Atau sepertinya saya sudah kehilangan kesempatan. Karena seperti yang kita selalu dengar bahwa kadangkala kesempatan tidak datang dua kali. Apa yang harus kita lakukan? Di kaki Tuhan segala sesuatu selalu berakhir dengan indah, saudara. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun yang mungkin sudah terlanjur terjadi, apapun masa-masa sulit yang ada di depan, apapun mungkin kehidupan kita yang mulai Anda sudah mulai bingung untuk bagaimana menata kehidupan karena sudah mungkin ada di jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang keliru. Mungkin ada di beberapa Bapak Ibu Saudara mungkin yang merasa bahwa saya sudah ada di titik yang saya jauh dari Tuhan. Saya sudah ada di titik di mana saya sudah melepaskan pegangan. Dan saudara mulai berpikir bahwa seluruh harapan saudara hilang. Selalu masih ada kesempatan, saudara, selagi masih ada hari ini. Alkitab mencatat dalam Ibrani, selagi masih ada hari ini, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Jangan keraskan hati selagi Dia masih berbicara kepada kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang kita ada jatuh di kesalahan yang sama. Berulang-ulang kita diproses dan kemudian kita kalah. Saudara, ketika kita bangkit kembali dan kita mau terus belajar dari pengalaman hidup, tidak akan pernah ada kata gagal, saudara. Seluruh hidup kita adalah suatu perjalanan di mana
menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita belajar untuk dari yang lalu, hari ini kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin banyak pengalaman yang sangat tidak mengenakan yang kita pernah lewati. Tapi itu akan menjadi dasar yang kuat untuk kita melihat di hari esok, saya akan lebih baik lagi, saya akan semakin setia, saya akan mengasihi Tuhan, saya tidak akan berbuat yang menyakiti hati Tuhan. Saya tidak akan berbuat sesuatu yang Tuhan tidak senang. Dan itu menjadi keputusan yang akan kita ambil setiap hari sambil kita menunggu waktu Tuhan yang ditentukan itu menjadi waktu yang indah buat setiap kita, saudara. Berapa di antara saudara yang hari ini mungkin ada di masa-masa kebingungan yang tidak tahu harus buat apa? Di kaki Tuhan, tempat yang paling luar biasa. Saudara, Alkitab mencatat Daud berkata, aku mencurahkan seluruh isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara, kadangkala kita tidak bisa mencurahkan seluruh isi hati kita ketika semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang terkontrol, semua dalam keadaan yang nyaman. Kita bisa hidup baik, hidup normal, hidup orang melihat kita baik-baik saja. Tapi ketika kehidupan kita ada di dalam gelombang yang besar, ketika kita ada di persimpangan jalan, ketika kita mendapati bahwa kita gagal, saudara, itu yang bisa membuat kita kebingungan, kita harus start dari mana. Dan firman Allah berkata, waktu Tuhan itu akan datang yang terbaik. Yang kita lakukan hari ini, mari komitmen kembali untuk berjalan di jalannya Tuhan, untuk berjalan dengan apa yang telah ditentukan, yang ditetapkan Tuhan, saudara. Dan untuk tidak kecewa, tetapi seperti Kaleb, dia belajar untuk menanti kapan Tuhan menjawab doanya. 40 tahun berlalu dan ketika dia berusia 85 tahun, dia boleh melihat sesungguhnya Tuhan tidak pernah berdusta. Hari ini, saudara, ada mungkin di antara saudara hari ini yang ngalamin saudara kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ada di antara saudara yang mungkin sampai meninggalkan Tuhan, meninggalkan kepercayaannya, bahkan meninggalkan pelayanan, meninggalkan semua yang all about Yesus, all about Tuhan, semua yang tentang kerohanian, karena saudara mengalami tawar hati, saudara mengalami mungkin kekecewaan demi kekecewaan, saudara mungkin mengalami penantian Anda yang tidak kunjung datang. Bahkan ketika engkau menghadapi ternyata yang di hadapan kita itu sesungguhnya sudah sangat bertolak belakang, bukan hanya 100%, tapi sudah ribuan persen, saudara. Tapi di tangan Allah, dia sanggup merubah kutuk menjadi berkat, gagal menjadi indah di mata Tuhan. Ketika kita belajar untuk menunggu waktunya, bukan waktu kita. Karena firman Allah berkata, dia yang menentukan. Hari ini teguhkan kembali hati kita. Firman Allah berkata datang berulang-ulang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Saudara, dia merupakan orang yang luar biasa, yang dipilih Tuhan. Tapi kenapa Tuhan beritahu seperti itu? Karena Tuhan tahu pasti dia akan merasa kecut, dia akan merasa tawar hati, dia akan merasa takut sama di hadapan kita. Sehebat apapun kita, saudara, ada masanya kita mendapati kemanusiaan kita, saya takut, saya gentar, saya kecewa, saya tawar hati, saya merasa tidak ada kekuatan lagi. Izinkan Tuhan menghampiri Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Sehingga hari ini kita boleh dicelikkan Tuhan bahwa waktu Tuhan selalu yang dia tentukan itu yang paling terbaik. Dikatakan ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi keinginan kepada kita untuk mengetahui hari depan. Jadi dia yang menaruh dalam keinginan hati kita, keinginan untuk mengetahui kehendak Allah, rencana Allah dan hari esok yang kita tidak tahu seperti apa, tapi dia sudah merancangkan. Bahkan dikatakan, tetapi kita tidak sanggup untuk mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kalau kita menyerah di tengah jalan, kita tidak melihat endingnya. Tapi kalau kita terus berjalan, dia tidak pernah menuntun kita di jalan yang salah, kecuali kita mengeraskan hati dan tetap memilih jalan itu yang kita tahu Tuhan sudah berbicara, itu bukan jalannya, saudara. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah, kecuali kita yang salah mengambil keputusan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang sangat sederhana. Sudahkah kita hari ini bangkit kembali di masa penantian untuk menanti waktu Tuhan?
Karena dikatakan seluruh jalan Tuhan tidak terselami. Dan Dia Allah yang berjanji, bukan manusia, sehingga Dia berdusta. Mari taruh kembali keyakinan dan hilangkan, singkirkan semua keraguan kita kalau Dia tidak berkuasa. Yesus yang kita sembah tetap sama dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Mari taruh tangan kita di dada. Tuhan, jauh ke dalam hati kita, dalam hati kami, kadangkala timbul keraguan, kadangkala timbul ketakutan, kadangkala timbul terlalu banyak pertanyaan. Apakah Engkau masih ada? Apakah Engkau masih bekerja? Apakah Engkau masih menyertai kami? Apakah Engkau akan menggenapi atau Engkau akan mendustai kami? Tapi pada hari ini kami mengambil keputusan seperti Kaleb, menanti waktu Tuhan 40 tahun berlalu dalam kesetiaan sampai Dia melihat penggenapan janji Allah. Buat kami menjadi pribadi yang mempercayai waktu-Mu, mempercayai rencana-Mu, sehingga kami tidak melihat kegagalan, kekacauan, kebingungan yang ada di depan kami, tetapi kami boleh melihat bahwa Allah ada di balik semuanya. Allah memiliki agenda yang tepat yang sudah Engkau tentukan dan waktu yang tepat, dan Tuhan sedang mengajar kami bahwa jalan-Mu tidak terselami Tuhan, sehingga kami ingin menyelami jalan-Mu, dan kadangkala kami gagal dan kami tawar hati dan kami kecewa. Tapi hari ini kami boleh tahu ternyata rancangan-Mu sungguh tidak bisa kami selami. Artinya yang kami perlu lakukan, kami mau berserah, kami mau mempercayai Tuhan, kami mau tetap kuat dan sabar, dan kami mau tetap mengasihi Engkau di masa-masa penantian kami. Akan datang waktunya, waktu yang tepat yang Tuhan tentukan untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami menjadi indah. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Dia lebih di atas segala-galanya. Baik, jika Bapak Ibu ada kerinduan untuk permohonan doa yang rindu untuk diberikan kepada kami, untuk kita saling boleh mendoakan satu dengan yang lain, Bapak Ibu boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang telah tersedia di bawah ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah, dan semua itu datang dengan sukarela dari hati kita yang paling dalam. Semua yang kita bawa kepada Tuhan dengan rasa syukur akan menjadi dupa yang harum, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Besar, kecil, tapi kita berikan dengan rela hati, itu akan menyukakan hati Tuhan. Kita tahu apa yang kita berikan yang terbaik, dan saya percaya kepada Bapa yang tidak kelihatan, di mana yang kita layani, yang kita percayai, Tuhan Sang Pemberi berkat. Mari kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan menghormati Dia sampai selama-lamanya. Selamat memberi persembahan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat, dan biar Tuhan sendiri yang memberikan berkat buat setiap kita. Mari kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa biar Engkau sendiri yang mengedangkan tangan-Mu dan memberkati setiap umat-Mu yang pada saat ini beribadah kepadamu. Kembali ke tempat pekerjaan kita, keluarga kita masing-masing, ke ladang kita, ke seluruh kehidupan nyata kita, dan bawa berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita, membawa kita berjalan dalam seluruh rencana dan kehendak Allah, dan melihat bahwa Dia selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya yang tidak pernah habis, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima berkat daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama katakan Amen, Amen. Selamat hari Minggu, God bless you.